Pemberontakan Tawabin adalah sebuah gerakan yang muncul setelah peristiwa tragis di Karbala pada tahun 680 Masehi, di mana Husain bin Ali beserta para pengikutnya dibantai oleh pasukan dinasti Umayyah yang awali oleh perintah Yazid bin Muawiyah. Setelah syahidnya Husain bin Ali beserta para kerabat setianya, sebagian kaum Syiah yang telah berjanji memberikan bayat kepada Husain mengundang beliau ke Kufah. Namun di kemudian hari, mereka mengkhianatinya dan gagal menolong imam. Oleh sebab itu, mereka sangat menyesal atas kesalahan itu dan hendak menebus dosa-dosa mereka. Mereka mengadakan musyawarah secara intensif dan memutuskan bahwa kejahatan ini tidak akan terhapus, kecuali hanya dengan terbunuhnya mereka sendiri di jalan pemartiran diri dan membalas dendam terhadap para pembunuh Husain. Semoga Allah meridhoinya. Beberapa bulan setelah peristiwa Karbala, kira-kira 100 orang Syiah berkumpul di rumah Sulaiman bin Syurat al-Khuzai, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkemuka di Kufah. Pada pertemuan itu, Sulaiman dengan mengisyaratkan ayat 54 surah Al-Baqarah dan taubat kaum Nabi Musa alaihi salam kepada hadirin, kemudian berkata, "Kita berjanji menolong Husain dan keluarganya, namun kita tidak menolongnya. Kita tidak melakukan sesuatu sehingga para keturunan Nabi terbunuh. Sekarang Allah Ta'ala tidak akan meridhai kita, sampai kita memerangi orang-orang yang membunuhnya. Tajamkan pedang-pedang kalian, siapkan kuda-kuda dan kekuatan-kekuatan kalian, hingga ada seruan untuk melakukan penyerangan." Permulaan gerakan Tawabin ini adalah 1 Rabiul Awal tahun 65 Hijriah, atau 685 Masehi. Sulaiman bin Syurat membuat pengumuman untuk merekrut pasukan. Mereka dengan kekuatan beberapa ribu orang meneriakkan syiar Ya Latsaratil Husain dan bergerak ke arah Nukhailah. Di luar dugaan, orang-orang Madain dan Basrah tidak menepati janji mereka menyebabkan Sulaiman bin Syurat bersedih hati. Dilaporkan bahwa dari 16.000 orang yang berjanji akan ikut melakukan gerakan itu, hanya tercatat 4.000 yang berkumpul di Nukhailah. Mukhtar Tsaqafi menilai bahwa Sulaiman bin Syurat tidak mengetahui ilmu-ilmu politik dan pertahanan, sehingga kebanyakan kaum Syiah menarik diri dari Sulaiman. Pasukan Tawabin pada tanggal 5 Rabiul Awal meninggalkan Nukhailah menuju Damaskus. Ketika pasukan itu sampai di Karbala, mereka turun dari kuda-kuda mereka dan menangis di makam Husain, kemudian membentuk kumpulan besar. Sulaiman berkata kepada para hadirin, "Tuhanku, saksikanlah bahwa kami memusuhi orang-orang yang membunuh Imam Husain, dan kami berada di jalan agama dan jalan Imam Husain." Pasukan Tawabin sebelum berhadap-hadapan dengan pasukan Syria, beristirahat di sebuah tempat bernama Ainul Wardah, dan mendirikan tenda di sana selama 5 hari. Pada hari pertama, Sulaiman bin Syurat al-Khuzai berkhutbah di depan pasukannya, menjelaskan tentang perlawanan Tawabin dan mengenalkan penggantinya. Ia berkata kepada para hadirin, "Apabila aku terbunuh, maka Musaib bin Najbah yang akan menjadi komandan pasukan, dan setelah ia, Abdullah bin Sa'ad bin Nufail yang akan menjadi komandan pasukan selanjutnya. Setelah itu, Abdullah bin Nufail yang akan memimpin pasukan. Kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Wal dan Rafa'ah bin Shaddad al-Bajali." Setelah melakukan persiapan, mereka bergerak ke utara menuju Suriah, wilayah kekuasaan utama dinasti Umayyah. Namun, sebelum mencapai tujuan mereka dihadang oleh pasukan Umayyah yang dipimpin oleh Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Irak, yang sebelumnya bertanggung jawab atas pembantaian Husain. Pertempuran besar terjadi di dekat Sungai Khazir pada tahun 684 Masehi. Meskipun para Tawabin bertempur dengan semangat tinggi dan siap mati dalam perang suci mereka, jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan pasukan Umayyah yang lebih terlatih dan memiliki persenjataan yang lebih baik. Dalam pertempuran yang sengit, pasukan Tawabin mengalami kekalahan telak, dan hampir seluruh pasukan mereka gugur termasuk pemimpin mereka, Sulaiman bin Syurat. Setelah perang berkecamuk selama 4 hari, sangat banyak dari pasukan Tawabin yang syahid, karena dikepung oleh pihak musuh. Komandan pasukan Tawabin satu persatu gugur sebagai syahid, dan dalam waktu yang singkat, mereka terpaksa mundur setelah dikomandani oleh Rafa'ah bin Shaddad Bajali.
Ketika pasukan Tawabin hendak pulang, mereka bertemu dengan orang-orang Syiah Madain dan Basra, yang bermaksud hendak menolong pasukan Tawabin. Dan setelah menyatakan kesedihannya, orang-orang Syiah Madain dan Basra itu kembali ke kotanya. Pasca kebangkitan Tawabin menderita kekalahan, Mukhtar Tsaqafi yang sedang dipenjara dan setelah sampai di Kufah, memuji tindakan Sulaiman dan berjanji akan mengadakan perlawanan guna membalas dendam atas darah pasukan Tawabin dan Imam Husain. Meskipun secara militer gerakan ini berakhir dengan kegagalan, dampak ideologis dan politiknya sangat signifikan. Pemberontakan ini memperkuat semangat perlawanan terhadap dinasti Umayyah di kalangan para pendukung Ahlul Bait, dan menginspirasi gerakan lain seperti pemberontakan Mukhtar al-Thaqafi yang muncul tidak lama setelah kekalahan Tawabin. Mukhtar sendiri tidak ikut berkecimpung dalam pemberontakan Tawabin, karena ia menilai Sulaiman bin Syurat al-Khuzai selaku pemimpin gerakan tidak tahu strategi dan taktik-taktik perang. Mukhtar membawa semangat balas dendam yang lebih terorganisir, dan berhasil menghukum beberapa pelaku yang bertanggung jawab atas peristiwa Karbala.